Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita bakal dalemin nih materi penting yang Anda bagikan. Sasaran keselamatan pasien atau SKP di rumah sakit kita berdasarkan Kepmenkes terbaru HK01.07 Menkes 1596 2024. Tujuannya sih jelas ya, mencegah insiden, jaga mutu layanan, anggap aja nih panduan gimana rumah sakit berusaha jaga keselamatan Anda selama dirawat. Kita fokus ke 6 sasaran utama dari WAU nih. Mari kita bedah satu-satu. Betul sekali. Ini semacam fondasi lah ya dalam pelayanan kesehatan modern. 6 sasaran ini menyoroti area-area paling krusial, tempat kesalahan sering terjadi, dan ngasih solusi berbasis bukti buat meminimalkannya. Tujuannya yaitu tadi, biar pengalaman Anda di rumah sakit seaman mungkin. Oke, kita mulai dari yang paling dasar nih. Memastikan identitas pasien itu selalu benar. Kenapa sih ini jadi nomor satu? Kayaknya sepele, tapi pasti penting banget ya. Penting banget. Kesalahan identifikasi itu, bukan cuma salah panggil nama loh. Ini bisa berujung ke salah diagnosis, salah kasih obat, salah tindakan, fatal akibatnya. Apalagi kalau pasiennya lagi dibius, atau mungkin bingung, atau bayi baru lahir, rentan sekali. Intinya ya, memastikan layanan yang tepat itu sampai ke orang yang tepat. Satu aja salah, bisa fatal. Masuk akal, masuk akal. Terus gimana cara praktisnya? Pasti ada SOP-nya kan? Tentu ada. Wajib hukumnya pakai minimal 2 identitas unik pasien. Biasanya sih nama lengkap sama tanggal lahir. Oke. Bisa juga nomor rekam medis atau barcode. Yang jelas, dan ini penting, bukan nomor kamar atau lokasi tempat tidur. Jangan sampai ketukar karena itu. Oke. Nah, pengecekan ini wajib dilakukan sebelum, misalnya, ngasih obat, transfusi darah, ambil sampel lab, tindakan invasif, bahkan sebelum nyajiin makanan diet khusus buat Anda. Termasuk juga pelabelan sampel darah atau ASI perah harus pakai 2 identitas ini. Jelas ya soal identitas. Nah, dari identitas kita geser ke area rawan lain nih. Komunikasi. Ini sering banget jadi sumber masalah kan? Tepat sekali. Komunikasi lisan itu, apalagi ya kalau lewat telepon, itu rentan banget salah interpretasi. Bisa karena gangguannya banyak, ada istilah asing yang nggak familiar, atau nama obat yang mirip-mirip bunyinya, lasanorum itu. Kuncinya itu, informasi yang diterima harus tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang paling penting nih, dipahami benar sama penerimanya. Jadi ada trik atau metode khusus gitu nggak sih buat meminimalkan salah paham ini? Ya, ada beberapa metode standar yang biasa dipakai. Untuk instruksi lisan atau via telepon, itu wajib pakai teknik tulis baca ulang konfirmasi. Jadi petugas yang nerima instruksi, nulis dulu, terus bacain lagi ke yang ngasih instruksi, baru dikonfirmasi saat itu juga. Oke, tulis baca ulang konfirmasi. Betul. Terus kalau buat laporan kondisi pasien antar tenaga kesehatan, seringnya pakai metode SBR. Itu singkatan dari Situation, Background, Assessment, sama Recommendation. Biar laporannya runut, terstruktur, dan lengkap gitu. Terus lagi nih, soal pelaporan hasil kritis pemeriksaan. Misalnya hasil lab atau röntgen yang butuh tindakan cepat. Itu juga pakai tulis baca ulang konfirmasi. Dan targetnya harus nyampe ke dokter penanggung jawab, idealnya sih kurang dari 30 menit. Wah, cepet juga ya. Iya, harus. Termasuk juga proses serah terima pasien antar shift jaga atau antar unit. Itu juga ada format standarnya, biar nggak ada info penting yang kelewat. Oke, lanjut ya ke sasaran 3. Keamanan obat high alert. Wah, dari namanya aja udah serem nih. Maksudnya apa sih? Ini obat-obatan yang kalau salah pakai, itu risikonya tinggi banget buat nyebabin cedera serius atau bahkan kematian. Makanya disebut waspada tinggi atau high alert. Termasuk di dalamnya itu obat-obat dengan risiko tinggi spesifik kayak insulin, heparin, obat kemoterapi, terus juga obat kategori lasanorum yang nama atau kemasannya mirip. Kayak dopamin sama dobutamin tuh, sering ketukar. Oh iya, itu sering denger. Nah, sama satu lagi, elektrolit konsentrat pekat. Contohnya KCl pekat atau NaCl yang konsentrasinya di atas 0,9%. Ini bahaya banget kalau langsung disuntikan. Wah, ngeri juga ya. Terus gimana rumah sakit ngendaliin obat-obat berbahaya ini? Kan ada di mana-mana mungkin ya. Hangat mencolok, biasanya warna merah,
Aksesnya juga dibatasi, cuma staf tertentu yang boleh ambil. Dan yang penting juga, seringkali ada kewajiban pengecekan ganda atau double check. Jadi sebelum obat dikasih ke pasien, harus dicek oleh 2 petugas yang berbeda, independen. Oke, double check. Untuk elektrolit pekat tadi, idealnya sih cuma ada di farmasi atau depo farmasi. Boleh ada di unit perawatan kayak ICU atau kamar operasi, tapi syarat penyimpanannya ketat banget. Dan daftar obat high alert ini nggak statis, harus dievaluasi terus, minimal setahun sekali lah. Oke, beralih ke sasaran 4. Ini mimpi buruk kayaknya ya. Salah lokasi, salah prosedur, atau bahkan salah pasien waktu operasi atau tindakan invasif. Gimana cara mencegahnya nih? Nah, ini dicegahnya pakai protokol universal yang harus disiplin dijalankan. Ada 3 langkah kunci. Pertama, verifikasi praoperasi. Jadi sebelum tindakan dimulai, semua dicek ulang. Dokumennya lengkap, hasil lab, ronsen gimana, alat dan implan kalau pakai udah siap dan sesuai. Dan tentu, identitas pasien udah benar belum? Verifikasi dulu ya. Iya. Langkah kedua, penandaan lokasi operasi atau site marking. Ini wajib hukumnya kalau operasinya melibatkan sisi tubuh, misalnya kiri atau kanan, atau struktur yang jumlahnya banyak kayak jari tangan atau kaki, atau level tertentu di tulang belakang. Siapa yang nandain? Yang nandain harus dokter yang bakal melakukan tindakan. Idealnya sih Anda sebagai pasien dilibatkan pas masih sadar. Tandanya juga harus jelas, konsisten, nggak ambigu, jangan pakai X saja. Dan harus masih kelihatan setelah area operasi dibersihkan dan ditutup kain steril. Oke, verifikasi udah, penandaan lokasi udah. Langkah ketiga, time out. Ini semacam jeda terakhir gitu ya? Betul banget, ini jeda sesaat, tepat sebelum pisau bedah menyayat atau tindakan dimulai. Seluruh tim inti dokter bedah, anestesi, perawat instrumen, perawat sirkuler berhenti sebentar. Mereka konfirmasi barang-barang secara aktif. Pasiennya udah benar, prosedurnya benar, lokasi atau sisinya udah benar. Jadi semua harus setuju dulu ya? Iya, semua harus bilang iya atau setuju, baru tindakan boleh mulai. Terus ada juga sign out. Itu dilakukan setelah tindakan selesai, tapi sebelum pasien ninggalin ruangan operasi. Gunanya buat mastiin dokumentasi lengkap, hitungan instrumen dan kasa cocok, sama spesimen kalau ada, udah dilabel dengan benar. Biasanya pakai panduan checklist keselamatan operasi dari WHO. Lanjut, sasaran kelima. Ini soal ancaman yang nggak kelihatan nih. Infeksi terkait layanan kesehatan atau HACE. Apa senjata utamanya? Senjata paling dasar, paling murah, tapi kalau dijalankan benar, ini paling efektif. Kebersihan tangan, hand hygiene. Cuci tangan ya? Betul. Rumah sakit itu wajib punya program kebersihan tangan yang komprehensif, ngikutin standar WHO. Ini nggak cuma nyediain fasilitasnya aja ya, kayak sabun, air mengalir, atau hand rub berbasis alkohol, tapi juga harus ada pelatihan buat staf, edukasi dan yang penting, pemantauan kepatuhan secara rutin. Ada auditnya. Jadi diawasi juga ya? Iya dong. Ini kunci banget buat mutus rantai penyebaran kuman penyebab infeksi nosokomial, kayak ISK karena kateter, atau infeksi aliran darah karena pemasangan infus. Oke, terakhir nih, sasaran keenam. Mengurangi resiko pasien jatuh. Ini kayaknya sering ya, apalagi buat lansia atau pasien yang kondisinya lemah. Gimana pendekatannya? Pendekatannya ini agak dibedain sedikit antara pasien rawat jalan sama rawat inap. Kalau di rawat jalan, biasanya dilakukan screening aja pada pasien-pasien yang punya kondisi, diagnosis, atau situasi tertentu yang berisiko. Contohnya? Misalnya, lansia, pasien yang ngeluh pusing, punya gangguan jalan, baru minum obat tertentu yang bikin ngantuk, atau pas lagi ada di area yang memang rawan, kayak tangga atau area rehabilitasi medik. Kalau hasil screeningnya positif berisiko, ya langsung dikasih intervensi pencegahan. Oke, itu rawat jalan. Kalau di rawat inap gimana? Nah, kalau di rawat inap beda. Untuk semua pasien rawat inap, baik dewasa maupun anak, itu wajib dilakukan pengkajian risiko jatuh pas awal masuk. Pakai instrumen atau skala pengkajian yang baku, misalnya Morsfall Scale atau Humpty Dumpty. Jadi semua ya, nggak cuma yang kelihatan berisiko? Betul, semua tanpa kecuali. Dan pengkajian ini nggak cukup sekali aja. Harus diulang secara berkala, atau kalau kondisi Anda berubah signifikan. Misalnya habis operasi, dapat obat penenang baru, atau kondisi umumnya tiba-tiba menurun. Kalau dari hasil kajian itu teridentifikasi berisiko jatuh, ya rumah sakit wajib menerapkan langkah-langkah pencegahan yang spesifik, dan itu harus dicatat di rekam medis.
Jadi kalau dirangkum nih, keenam sasaran ini kayak jaring pengaman berlapis gitu ya. Mulai dari mastiin Anda itu bener Anda, komunikasinya lancar dan efektif, obatnya aman, tindakannya tepat sasaran, lingkungannya bersih dari infeksi, sampai mencegah Anda dari risiko jatuh. Semua demi keselamatan pasien ya. Tepat sekali. Ini sebuah sistem yang dirancang untuk bekerja sama secara sinergis. Butuh komitmen dan kolaborasi dari seluruh tim profesional pemberian asuhan atau PPA. Dan seringkali butuh juga keterlibatan aktif dari Anda sebagai pasien dan keluarga. Misalnya pas konfirmasi identitas tadi, atau pas penandaan lokasi operasi. Keselamatan itu, tanggung jawab kita bersama. Menarik banget ya pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah. Dengan semua protokol canggih, standar yang udah ada ini, kira-kira faktor tunggal apa ya yang paling krusial, yang paling menentukan sukses atau gagalnya penerapan SKP ini di lapangan sehari-hari? Apakah jumlah stafnya yang kurang? Atau mungkin budaya keselamatan di rumah sakit itu sendiri? Dukungan teknologi mungkin? Atau jangan-jangan justru kesadaran dan keterlibatan kita sebagai pasien? Ini jadi bahan pemikiran yang menarik ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.